Halo, apa kabar mahasiswa semua? Kita sekarang melangkah pada bab 9 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada bab 9 ini kita akan membicarakan mengenai demokrasi Indonesia. Apa sih alasan pentingnya demokrasi dalam negara dan pemerintahan? Alasan yang pertama adalah semua negara di dunia menganggap demokrasi sebagai asas yang fundamental. Yang kedua, sebagai asas negara yang memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Kemudian tonggak-tonggak sejarah demokrasi. Beberapa tonggak sejarah yang penting berkaitan dengan demokrasi yaitu pertama, demokrasi langsung yang dilaksanakan oleh pemerintahan negara kota atau city state di Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua adalah Magna Charta tahun 1215. Intinya adanya kesepakatan antara raja dengan kaum bangsawan, yaitu kekuasaan raja dibatasi, hak asasi manusia lebih penting dari kedaulatan raja. Kemudian yang ketiga adalah Renaissance, yaitu abad kebebasan. Intinya, demokrasi mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu aliran reformasi di Jerman. Intinya demokrasi adalah kehendak rakyat menentang gereja Katolik bahwa persoalan dosa adalah kekuasaan Tuhan bukan gereja atau manusia. Lahirlah ajaran Protestan oleh Martin Luther. Yang kelima yaitu John Locke dan juga Montesquieu. Intinya adalah perlindungan HAM meliputi life, liberal, and property, serta adanya pemisahan kekuasaan atau trias politika. Kemudian bagaimana pemahaman demokrasi berdasarkan sejarah dan terminologi? Yang pertama, berdasarkan asal mula kata demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani artinya adalah kekuatan rakyat atau pemerintahan rakyat atau kedaulatan rakyat. Yang kedua, demokrasi adalah suara terbanyak. Ketiga, demokrasi adalah perbandingan suara separuh ditambah satu. Yang keempat yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Yang kelima, demokrasi adalah kelebihan suara rakyat. Keenam, demokrasi adalah kompromi, yaitu adanya perhatian golongan yang menang atau kuat terhadap golongan yang kalah, paling tidak menjadi kelompok oposisi. Ketujuh, demokrasi adalah suatu metode atau cara mengatur tata tertib masyarakat atau kebebasan. Kedelapan, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum yang meliputi kepastian hukum, HAM, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang kesembilan, demokrasi pasca reformasi menurut Asidikri tahun 2005, demokrasi adalah ketika kekuasaan dalam negara dikelola oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Bagaimana pemahaman demokrasi di Indonesia? Berdasarkan pengamatan terhadap situasi serta makna demokrasi yang berkembang saat ini di Indonesia, pemahaman demokrasi dibedakan sebagai berikut. 1. Demokrasi adalah proses pemerintahan atau pelaksanaan pemerintahan sehari-hari atau proses birokrasi. Yang kedua, demokrasi dalam arti politik, yaitu proses pengangkatan dan pemilihan pemimpin politik dalam pemerintahan, baik itu presiden, DPR, gubernur, wali kota, bupati, sampai pemilihan kepala departemen dan ketua berbagai lembaga-lembaga negara seperti KPK, Komisi Yudisial, Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, Kejagung, dan yang lainnya. Bagaimana bentuk dan macam-macam demokrasi? Yang A, bentuk demokrasi menurut Winata Putra 2006, bahwa bentuk demokrasi meliputi 1. Formal democracy, yaitu sistem pemerintahan.
Yang kedua, substance demokrasi, yaitu proses demokrasi. Yang B, macam-macam demokrasi menurut Profesor Logman meliputi 1. Demokrasi sederhana, 2. Demokrasi barat atau liberal atau kapitalis, yang ketiga demokrasi timur atau komunis atau proletar, yang keempat demokrasi tengah atau fasisme dan nazisme atau chauvinisme. Macam-macam demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Yang A, demokrasi parlementer. B, demokrasi terpimpin. C, demokrasi Pancasila. D, demokrasi Pancasila pasca reformasi. Sedangkan menurut Radis Bastian bahwa demokrasi mempengaruhi sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia, yaitu sistem presidensial. Yang kedua, sistem parlementer semu. Yang ketiga, sistem presidensial dengan demokrasi terpimpin. 4, sistem demokrasi liberal. Dan yang kelima adalah sistem presidensial Orde Baru. Bagaimana sifat demokrasi menurut Piagam PBB dan hasil Revolusi Perancis tahun 1789? Yang pertama yaitu demokrasinya bersifat politik. Yang kedua, demokrasinya bersifat yuridis. Yang ketiga, demokrasinya bersifat ekonomi. Yang keempat, demokrasi bersifat sosialis. Dan yang kelima, demokrasi bersifat kultural. Bagaimanakah dasar hukum dan tujuan demokrasi di Indonesia? Kalau dasar hukumnya itu meliputi Pancasila sila keempat, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37, dan juga peraturan perundangan politik. Tujuan demokrasi secara umum meliputi 1. Mewujudkan kehendak rakyat. 2. Menghindari otoriterisme. 3. Mewujudkan HAM. Dan yang keempat adalah mewujudkan tujuan negara hukum. Baik. Kemudian bagaimanakah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen tahun 2002? Jadi konsep-konsep yang berkaitan dengan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah 1. Konsep kekuasaan yang meliputi kekuasaan di tangan rakyat, pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan. Yang kedua, konsep dari pengambilan keputusan. Dasar hukumnya penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pokok pikiran ketiga. Kemudian pasal 7B ayat 7 putusan MPR. Yang ketiga yaitu konsep pengawasan. Dasar hukumnya meliputi pasal 1 ayat 2, kemudian pasal 2 ayat 1, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan DPR. Serta yang keempat adalah konsep partisipasi. Dasar hukumnya adalah pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 30 ayat 1. Jadi, mengenai demokrasi Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yaitu pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, adanya persamaan tertentu antar warga. Yang ketiga yaitu tingkat kebebasan tertentu yang diakui pemerintah dan negara. Keempat adalah sistem perwakilan. Yang kelima, sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Dan yang keenam adalah demokrasi yang baik bila adanya supremasi hukum dan kedaulatan rakyat serta adanya sistem peradilan yang sesuai dengan kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Baiklah, demikian dulu untuk materi mengenai demokrasi Indonesia pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan lanjut lagi pada materi yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Terima kasih.